Level Raja Tertinggi. Bab 311. Pada saat itu, Wu Shaoji berkata, Jia Yuan, Omi sangat tidak menghormati Tuan Ping. Jika Tuan Ping marah, dia pasti akan memberi pelajaran pada Omi. Omong kosong, semakin Omi menggenggam semakin baik, semakin buruk konsekuensinya. Wu Shaoji tersenyum acuh tak acuh. Jia Yuan, tiba-tiba aku punya rencana yang bisa membuat Guru Ping semakin marah dan membuat Omi semakin buruk. Trik apa? Liao Jia Yuan memandang Wu Shaojie. Wu Shaojie adalah penasihat militernya, selalu punya banyak ide. Wu Shaojie melihat sekeliling dan melihat tumpukan kotoran anjing tidak jauh. Wu Shaojie tertawa, mari kita bungkus kotoran anjing itu dengan sebuah surat dan katakan Omi yang melakukannya. Apakah menurutmu Guru Ping akan marah? Jauh lebih berapi-api daripada seteguk Omi saat ini. Ketika saatnya tiba, akan ada pertunjukan yang bagus. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Haha, lalu tunggu apa lagi? Lakukan. Liao Jia Yuan segera mengambil surat tanda tangan, membungkusnya di sekitar tumpukan kotoran anjing, lalu menyerahkannya kepada siswa tahun pertama itu dan berkata, berikan pada Guru Ping, dan ingat, jangan beritahu Guru Ping terlebih dahulu agar dia dapat mencari tahu sendiri, dan juga, jangan mengungkapkan ini kepada siapapun, atau Anda harus berhati-hati sendiri. Ya, siswa senior itu tidak bisa menolak Liao Jia Yuan, dan dengan sangat tidak berdaya mengambil surat itu dan pergi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Pada saat ini, Ping Pengfei sedang berlatih tongkatnya di halaman. Setelah menjadi 10 pemuda berprestasi, Ping Pengfei menggandakan tongkatnya lebih banyak lagi. 10 pemuda berprestasi terbaik sama sekali bukan tujuannya. Tujuannya adalah untuk menemukan Rendu dan lulus, dan kemudian lulus ujian dan masuk Akademi Seni Bela Diri. Guru Ping. Pada saat itu, siswa tahun pertama itu berlari kembali. Di mana Omi? Alis Ping Pengfei berkerut, dan dia tidak melihat Omi lagi. Don Omi membaca surat tanda tanganmu dan masih belum datang, dan selain itu, dia memintaku untuk memberikan ini padamu. Kata mahasiswa baru itu. Ping Pengfei kesal dan melihat paket yang diberikan siswa senior itu kepadanya. Apa itu? Siswa tahun pertama itu tidak berani memberitahu Ping Pengfei sebelumnya. Ping Pengfei mengambil bungkusan itu dan membukanya, tetapi, benar-benar tak terduga, dia mendapatkan jarinya di sana. Rumputku, sial. Ping Pengfei melemparkan, marah pada siswa baru, menggeram, kau juga sialan bagiku. Guru Ping, saya juga dirugikan, Omi membuat saya memastikan untuk menyerahkannya kepada Anda. Ping Pengfei berkata dengan marah, kamu bodoh kamu tidak akan mengatakan apa tas itu sebelumnya, kamu sekarang membuatku mengambilnya. Bapak, Ping, Omi tidak akan membiarkan saya mengatakannya terlebih dahulu atau dia akan memukuli saya. Siswa tahun pertama itu hanya bisa menyalahkan Omi juga. Omi, Ping Pengfei bersemangat dan berkata kepada siswa tahun pertama itu, kamu kembali ke kelas dulu. Ya, Ping Pengfei dengan cepat pergi mengambil deterjen untuk mencuci tangannya. Setelah mencuci tangannya, Ping Pengfei dalam hati berkata, Omi sangat sombong, apa yang harus saya lakukan? Untuk memukulnya. Tapi saya Ping Pengfei, setidaknya salah satu dari 10 pemuda berprestasi, dan saya terlalu murah. Saya awalnya hanya ingin memanggil Omi ke sini dan mengatakan beberapa patah kata padanya, bukan untuk menggertak Liao Jia Yuan di masa depan, sebagai jawaban untuk Liao Yao Yuan. Lupakan saja, saya benar-benar terlalu malas untuk berdebat dengan seorang siswa di aula 10 luar biasa anak muda. Di masa depan, berbicara dengan Liao Jiawan tentang ini juga dapat dianggap sebagai penjelasan, bagaimana Liao Jiawan akan berurusan dengan Omi itu urusannya. Jadi Ping Pengfei sebenarnya membiarkannya begitu saja. Ketika Liao Jia Yuan melihat murid tahun pertama itu kembali, dia sibuk bertanya, bagaimana? Ping sangat marah, bukan? Sepertinya tidak, tapi Pak Ping menyuruhku kembali dulu, seolah-olah aku tidak akan memberi pelajaran pada Omi. Kenapa? Guru Ping masih bukan laki-laki seperti ini tidak akan membunuh Omi. Liao Jia Yuan kesal, dikatakan. Wu Shaoji berkata, mungkin, Tuan Ping berpikir bahwa ini bukan dendamnya terhadap Omi sejak awal, jadi tidak perlu menodai identitasnya sebagai salah satu dari 10 pemuda luar biasa dengan membantu saudaramu. F cek sial untuk apa-apa. Liao Jia Yuan menghentakkan kakinya dengan marah. Wu Shaoji berkata, Jia Yuan, jangan khawatir, saya punya cara untuk membuat Guru Ping keluar. Kita akan pergi ke kampus dan membuat masalah besar, dan kemudian, tidak peduli seberapa tenang Guru Ping. Aku takut dia akan marah. Kalau begitu, kita bisa menggunakan tangan Guru Ping untuk menghajar Omi. Shaojie, kamu masih punya lebih banyak ide. Di kelas 4 pagi, Carlos melihat teleponnya dan bertanya, Omi, apakah yang dikatakan kampus itu benar? Apa yang tidak benar? Omi bingung. Seseorang di kampus mengabarkan bahwa Guru Ping Pengfei mendekati Anda dan menulis surat pribadi kepada Anda, dan Anda tidak hanya tidak pergi, Anda bahkan membungkus surat itu dan mengirimkannya kembali ke Ping Pengfei. Hati Omi tercengang. Siapa yang menukar ludah dengan kotoran anjing? Sucen, apakah itu benar atau tidak? Surat-suratnya asli, sialnya palsu, kata Don Omi. Jadi, orang yang menghujatmu di kampus dengan sengaja menjebakmu, itu terlalu terkutuk, kamu harus pergi dan mengklarifikasi. Omi menggelengkan kepalanya, tidak dalam mood untuk itu. Jelas seseorang menjebak Anda masih belum mengklarifikasi. Kata Carlos mendesak. Apakah itu ludah atau kotoran, itu sama bagiku karena aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ping Pengfei. Bagaimana jika Guru Ping Pengfei marah? Lebih baik untuk mengklarifikasi. Ini tidak membosankan, Ping Pengfei bukan orang yang hebat. Jika dia ingin salah paham saja, saya tidak peduli dia salah paham atau tidak. Carlos hanya bisa terdiam. Omi benar-benar sedikit berubah.
bahkan tidak takut salah paham dengan 10 pemuda luar biasa. Siang hari Omi dan Carlos pergi makan bersama di luar kampus, dan pos-pos di kampus sudah terbakar. Awalnya Ping Peng Fei dinobatkan sebagai 10 pemuda yang luar biasa. Seluruh kampus adalah tentang pos Ping Peng Fei. Pada saat itu dan meledak Omi di depan Ping Peng Fei hal-hal yang sangat tergantung. Bukan api tidak bisa. Dan ada beberapa orang telah mengipasi api untuk membuat benda ini besar. Tomo tidak lagi menyalakan dupa nyamuk dan berkata, sampah Omi, masih berpikir dia bisa membandingkan statusnya dengan Tuan Ping. Forever Marker berkata, mengapa Guru Ping tidak memukuli Don Suchet? Blossoms Ending berkata, sudah waktunya untuk membersihkan produk Omi ini. Dia sudah cukup lama sombong di SMA Baiyun. Komentar tentang itu semua adalah perang salib melawan Omi. Ping Peng Fei biasanya tidak pergi ke kampus jadi dia tidak mengetahuinya saat ini dan masih bekerja 2 kali lebih keras pada tongkatnya. Meskipun Omi tahu, Omi bahkan tidak peduli untuk mengurusnya. Bahkan jika seluruh kampus melawannya, Omi tidak bergerak, karena orang-orang itu hanya akan berani menyemprot di jaringan. Kembali ke kelas setelah makan malam, Liona bertanya, Omi, benarkah? Benarkah apa yang mereka katakan di kampus? Oh, sebagian besar benar. Omi tidak repot-repot menjelaskan dengan jelas betapa kecilnya masalah. Tanpa henti, Omi sedikit kesal. Pada saat ini, di sudut kampus, Liao Jiayuan melihat telepon dan tertawa. Saya tidak percaya bahwa Guru Ping Peng Fei masih bisa tenang. Wu Shaoji berkata, saya pikir itu tidak cukup. Jika kita ingin sepenuhnya mengalahkan Omi, kita juga harus menambahkan lebih banyak api. Tambahkan bagaimana? 312. Wu Shaoji tersenyum hehe. Ketika Liao Jiayuan melihat senyum Wu Shaoji, dia langsung tahu bahwa tidak ada yang baik dari itu. Ping Peng Fei selesai berlatih tongkat. Ketika telepon berdering, itu adalah panggilan utama. Guru Peng Fei. Kepala sekolah memanggil dengan hormat. Kepala sekolah, apa yang kamu inginkan? Bapak, Peng Fei, benarkah yang bermunculan di kampus? Apa itu? Ini pagi ketika Omi pergi ke tempatmu, dan Omi tidak memberimu wajah apapun dan mengirimimu sekantong kotoran anjing. Ping Peng Fei terkejut bahwa ini bahkan telah mencapai kampus. Peng Fei, jika itu benar, mengapa kamu tidak memukuli Omi? Kamu akan mengecewakan banyak siswa dengan ini. Kamu adalah 10 pemuda yang luar biasa, Omi penjahat kampus, kamu juga bisa mentolerir ini. Kepala sekolah, saya akan menutup telepon dulu, saya akan memeriksanya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ping Peng Fei membuka kampus dan itu sangat tentang masalah ini. Ping Peng Fei hanya akan membiarkannya begitu saja, tetapi sekarang agak angkuh, jika dia tidak mengambil sikap, saya khawatir seluruh sekolah akan membencinya di masa depan, dan itu akan mendorong kesombongan Omi. Jadi Ping Peng Fei memposting. Rekan-rekan siswa, saya Guru Ping Peng Fei, tentang masalah ini, memang benar, tetapi saya tidak bermaksud membuat masalah dengan seorang siswa atas ini, tetapi saya tidak berharap untuk diledakkan ke kampus. Karena itu masalahnya, saya tidak bisa terus berdiam diri dan menyulut kesombongan Omi. Bagaimanapun juga, saya adalah seorang guru, dan saya baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pemuda berprestasi, jadi untuk memukuli seorang siswa dan dikenal oleh masyarakat mau tidak mau bercanda. Bagaimana dengan ini? Setelah Omi melihat posting ini, dia akan segera datang ke tempat saya dan saya akan menyelesaikannya secara pribadi. Tentu saja, saya seorang guru, saya tidak akan memukulinya. Tolong jangan khawatir. Pada saat ini, di kelas Carlos sedang sibuk berkata, Omi, Guru Ping Peng Fei telah memposting, Anda harus membacanya. Omi tidak tertarik dan berkata, jangan lihat. Omi, lihat saja. Wang tangguh. Omi tak berdaya, melihatnya, lalu tersenyum. Omi, tidakkah kamu ingin mengatakan sesuatu setelah menontonnya? Naif. Omi hanya mengucapkan 2 kata. Omi, Guru Ping Peng Fei menyuruhmu pergi mencarinya. Dia bilang dia tidak akan memukulmu. Kurasa karena dia berani mengatakan itu di kampus, dia seharusnya tidak memukulmu. Aku akan menemanimu. Temani adikmu. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Baiklah, balas saja untukku. Katakan saja ada sesuatu untuk datang ke kelas untuk menemukanku. Jangan pindah ke pos di kampus berpikir bahwa kampusnya berisik dan mengintimidasi. Terlalu naif. Carlos segera pergi untuk membalas Omi. Di suatu tempat, Liao Jiayuan melihat postingan Ping Peng Fei dan berkata dengan kecewa, setelah semua ini, Ping Peng Fei masih belum pergi untuk menghajar Omi, aku tidak bisa berkata-kata. Wu Shaojie berkata, Ping Peng Fei prihatin dengan identitas dan wajahnya dari 10 anak muda luar biasa yang baru saja dia nilai, dapat dimengerti bahwa dia tidak pergi untuk memukuli Omi. Shaojie, apakah kamu punya ide? Ada ide, tapi saya tidak tahu apakah itu akan terlalu keras. Ide apa? Terbang turun 3.000 kaki. Ah, main ini lagi ya. Liao Jiayuan. Kejutan. Haha, tepat sekali. Sudah jadi, aku akan memberikannya kepada guru kelas, yang memelototiku tempo hari. Mari kita berikan kepada Tuan Ping untuk saat ini. Nah, untuk menghancurkan Omi, saya harus meminta maaf kepada Guru Ping. Semoga Guru Ping marah dan melumpuhkan Omi atau semacamnya setelah menerima aliran terbang. Aku berjanji akan melakukannya, lalu aku akan pergi dan bersiap. Pada saat ini, Liao Jiayuan melihat teleponnya dan tiba-tiba tertawa. Sao Jie, lihat, Omi telah menjawab. Haha, akhirnya, mereka mulai menangis. Di bungalow gunung belakang, Ping Peng Fei segar dan melihat postingan balasan Omi. Setelah membacanya, Ping Peng Fei menahan gelombang kemarahan di hatinya. Ping Peng Fei segera memposting kembali, Omi, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani memukulimu? Saya sarankan kamu lebih baik tidak menantang kesabaran saya dan membawa pantatmu ke sini sekarang. Sudah ku bilang, aku tidak akan memukulmu.
Anda, dan saya tidak peduli untuk memukul Anda, jadi apa yang Anda takutkan? Saya seorang guru dan seorang pemuda yang luar biasa. Apa gunanya memukulmu? Apakah itu menunjukkan bahwa saya kuat? Dapatkan di sini sekarang dan mari kita bicara secara langsung. Di kelas, Carlos berteriak Omi. Guru Ping telah menjawab lagi. Omi tidak sabar. Kentut ayam dan telur kenapa tidak ada habisnya? Omi, lebih baik kamu jawab sendiri, kata Carlos. Omi dengan tegas memasuki kampus dan menjawab Ping Pengfei. Saya berbicara dengan saudara perempuan Anda, Ping Pengfei. Jangan tantang kesabaran saya lagi dan lagi. Jika Anda ingin bermain dengan saya, maka dengan berani datang ke saya, bahkan tantang saya. Berulang kali biarkan aku datang kepadamu. Siapa kamu? Kamu tidak akan datang kepadaku sendiri. Kamu tidak punya kaki ah. Saat ini, banyak siswa dan guru memperhatikan kampus menyaksikan Omi dan Ping Pengfei saling mencabik-cabik. Benar saja, Omi dan Ping Pengfei menangis. Ketika Ping Pengfei melihat kata-kata sombong Omi, dia mendengus marah dan menjawab, Omi, jika saya benar-benar datang kepada Anda pasti sudah melarikan diri. Jangan berpikir bahwa saya tidak mengenal Anda siswa, Anda pikir saya akan melakukannya. Mengalahkanmu, salah, aku akan mengatakan sesuatu yang kasar. Aku, Ping Pengfei, bahkan tidak peduli untuk bertarung denganmu di level ini, mengerti? Omi menjawab, hentikan, aku bosan. Ping Pengfei, umumkan saja tantangannya padaku, buat janji sendiri, sore atau besok, aku akan menemanimu sekali. Ping Pengfei menjawab, saya mengumumkan tantangan kepada Anda. Oh, Omi, Anda hanya pemuda paling jahat, bagaimana saya bisa menantang Anda? Saya bahkan tidak peduli untuk bertarung dengan level Anda, mengerti? Omi, karena kamu sangat menyukai tantangan, aku akan memberimu kesempatan untuk menantangku, waktunya terserah kamu. Setelah membaca postingan Ping Pengfei, Omi mendengus jijik, tapi masih ragu-ragu dan menjawab, oke, kalau begitu jam 3 sore, lapangan olahraga apa saja yang perlu kamu bicarakan denganku, secara langsung. Oke, apa yang aku mau? Ping Pengfei menggigit giginya, ini dianggap Omi berinisiatif untuk menantangnya. Ping Pengfei merasa sedikit penurunan harga baginya untuk ditantang oleh seorang siswa aula Omi dari 10 pemuda berprestasi, tetapi pada saat yang sama, itu juga sangat panas. Omi, kamu terlalu sombong, sepertinya sudah waktunya untuk menindak kesombonganmu. 10 pemuda luar biasa, apakah itu sesuatu yang bisa kamu tantang? Mungkin kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat 10 pemuda luar biasa itu. Ping Pengfei kata internal. Omi awalnya tidak peduli untuk bermain dengan Ping Pengfei, meskipun semua orang berpikir bahwa Ping Pengfei kuat. Apa dengan 10 pemuda yang luar biasa, Omi tidak peduli tentang apa yang disebut pemuda yang luar biasa, dan tidak tertarik untuk bermain dengan pemuda yang luar biasa sama sekali. Namun, dia menuruti keinginannya untuk tidak terlalu menggertak siapapun, tetapi ketika didorong, dia akan marah. 313. Pukul 3 siang. Lapangan olahraga sekolah menengah Baiyun sudah penuh dengan guru dan siswa, dan tidak seperti sebelumnya. Kali ini, hampir seluruh sekolah ada di sini. Ping Pengfei berdiri di podium lapangan olahraga, dan semua guru sekolah memandang Ping Pengfei dengan mata penuh kekaguman. Ping Pengfei sekarang menjadi idola semua guru di seluruh SMA Baiyun, jadi tidak heran jika hampir semuanya datang. Guru Ping, minumlah airnya. Kepala sekolah menyerahkan sebotol air mineral kepada Ping Pengfei dengan wajah tersanjung. Terima kasih. Ping Pengfei menerima botol air itu begitu saja. Kepala sekolah berkata, Guru Ping, apakah Omi benar-benar berani datang? Saya tidak tahu. Jika saya tidak datang, saya akan pergi mencarinya. Saya khawatir siswa ini akan melanggar hukum jika dia tidak membersihkannya. Ping Pengfei berkata dengan wajah lurus. Benar. Pada saat ini, seorang siswa berteriak, Omi ada di sini. Tiba-tiba, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pintu masuk stadion. Omi masuk dengan tebu di mulutnya, memakannya sambil masuk. Omi tidak mau memakannya, tapi Leona membelinya dan pasti harus memberikan muka. Jadi semua orang melihat pemandangan itu. Semua orang melihat bahwa Omi akan dipukuli dan masih ingin makan tebu di sana, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Ping Pengfei sedikit risih ketika melihat Omi masih tenang. Dalam imajinasinya seharusnya Omi tidak berani datang, atau datang gemetaran, malah menggigit tebu dan berlari masuk. Omi membuang sisa-sisa rotan ke tempat sampah di stadion, lalu berjalan ke tengah stadion. Ping Pengfei melompat dan terbang dari podium ke tengah stadion, dan semua orang terkesima saat melihat Ping Pengfei melakukan gerakan ringannya. Ping Pengfei berdiri beberapa meter di depan Omi. Omi, kamu akhirnya datang. Omi tersenyum, jadi kamu Ping Pengfei, hehe, aku tidak mengenalmu sebelumnya, tapi sekarang aku tahu, katakan padaku apa yang ingin kamu bicarakan denganku, kamu mengirim seseorang untuk menemukanku 2 kali pagi ini. Omi, hal-hal telah sampai pada titik ini, Anda membawa ini pada diri Anda sendiri. Saya awalnya mengirim Anda untuk menemukan saya di pagi hari, hanya untuk berbicara dengan Anda, dan Anda begitu meremehkan saya. Aku bahkan tidak mengenalmu. Apa yang harus dibicarakan? Sekarang setelah kita bertatap muka, mari kita bicara. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu bicarakan denganku. Omi, yang ingin aku bicarakan denganmu adalah masalah antara kamu dan Liao Gaiyuan, saudara laki-laki Liao Gaiyuan. Liao Goi adalah temanku. Awalnya, Liao Gai akan datang dan memukulmu, tapi aku berkata, izinkan saya berbicara dengan Anda terlebih dahulu. Jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk menunjukkan kasih sayang Anda kepada Liao Gaiyuan dan mengunjungi Liao Gai, Anda dapat menghindari pemukulan. Sayang sekali Anda begitu sombong, dan sekarang Anda tidak hanya akan menjadi didekati oleh Liao Jiawei, tetapi juga diberi pelajaran olehku.
Omi mendengus, jangan terlalu arogan dalam nada bicaramu. Omi, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kekuatanmu. Aku, Ping Pengfei, meskipun aku hanya ke-10 dari 10 pemuda yang luar biasa, tapi setidaknya lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Omi tidak menyukai nada bicara Ping Pengfei. Ayo kita lakukan, aku tidak ingin membuang banyak waktu denganmu, aku masih punya sisa tebu. Kata Omi. Ping Pengfei berkata, Omi, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Sekarang minta maaf kepada saya secara pribadi dan saya dapat mengampuni Anda, karena saya benar-benar tidak ingin menggertak yang lemah. Omi terbakar, bergegas dengan langkah panah dan membanting telapak tangannya ke Ping Pengfei. Meskipun Ping Pengfei merasa bahwa telapak tangan Omi kuat, dia tidak berpikir dia bisa menyakitinya. Bang! Detik berikutnya, kepala Ping Pengfei dipukul oleh telapak tangan Omi. Ping Pengfei merasa otaknya akan pecah. Dia pikir tidak mungkin untuk menyakitinya, tapi kenapa jadi seperti ini? Kemudian, mata Ping Pengfei kabur, dan dia jatuh lurus ke bawah, matanya memutih, dan tetap tidak bergerak, seolah-olah mati. Omi mendengus, mulut tidak mau menggertakku, mendengarkan apiku, sih. Omi berbalik dan mengambil setengah tebu di tangannya, sambil menggigitnya dan berjalan keluar dari stadion. Begitu banyak orang di tempat kejadian, yang bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus, akhirnya tidur di tanah sebelum mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Ping Pengfei. Ada apa? Apakah sudah berakhir? Tidak apa-apa. Saya sudah membeli melon saya dan Anda mengizinkan saya menonton ini. Omi berjalan keluar stadion di depan mata semua orang, belum lebih dari 3 menit sejak dia masuk sampai sekarang. Banyak siswa telah membeli melon mereka, dan sebagai hasilnya, Omi sudah pergi bahkan sebelum mereka mengetuk pintu. Sekelompok guru sedikit panik melihat Ping Pengfei tidur di rerumputan dan tidak bergerak. Kepala sekolah, naik dan lihat apa yang terjadi. Kepala sekolah berlari ke tengah lapangan olahraga dan mengguncang Ping Pengfei yang telah jatuh ke tanah dengan keras. Bapak, Ping, ada apa denganmu? Hei Sensei, bangun. Bapak, Ping, kamu tidak membuatku takut. Bapak, Ping, apa kau mendengarku? Kepala sekolah berguncang dan berguncang sampai dia tidak mau, dan Ping Pengfei masih belum bangun. Pada saat itu, dokter sekolah datang. Kepala sekolah, biarkan aku memeriksanya. Cepat, lihat apakah itu mati. Kata kepala sekolah cemas. Dokter sekolah memeriksanya dan berkata, Kepala sekolah, jangan khawatir, itu tidak mati, karena kekuatannya terlalu kuat untuk ditangani oleh otak, sehingga otak menjadi bingung dan kemudian pingsan. Jadi Omi benar-benar menamparkan dan pingsan Ping Pengfei. Bagaimana mungkin? Kepala sekolah mengira ada semacam kecelakaan, tetapi ternyata dia benar-benar ditampar hingga pingsan. Seluruh kerumunan siswa dan guru tidak ingin pergi, menonton tanpa berkedip, merasa seperti belum dimulai. Kepala sekolah berteriak tak berdaya, semua siswa dan guru, bubar, sudah selesai, itu bukan kecelakaan, Pak Ping pingsan oleh Omi. Seluruh ruangan siswa dan guru terkejut ketika mereka mendengar pengumuman kepala sekolah. Seorang guru dengan enggan bertanya, Kepala sekolah, mungkinkah ini kesalahan? Ping Pengfei adalah salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Mungkinkah itu masalah fisik dengan guru Ping? Kepala sekolah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berbalik dan berjalan pergi. Pada saat ini, di depan gedung sekolah, Liona bertanya, apakah kamu benar-benar melumpuhkan guru Ping? Apakah ini masih palsu? Kalian bahkan belum melakukan apa-apa, tidak satu gerakan pun, dan itu akan sangat membosankan dengan semua siswa yang menonton. Oh, pikirkan film yang akan diputar. Awalnya aku tidak ingin menamparkan Ping Pengfei sampai pingsan untuk memberinya sedikit wajah, tapi sayangnya dia bilang dia tidak ingin menggertakku, itu sangat menjengkelkan untuk didengar, jadi aku hanya menamparnya sampai tidak sadarkan diri. Liona mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Hehe. Omi tertawa, berkata dalam hatinya, datang ke dunia ini, sudah lemah dan masih kuat, bahkan tidak tahu kapan akan bisa berkultivasi ke alam bawaan dari kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, di suatu tempat di kota Linjiang, Liao Jiayuan sedang mengobrol dan bertemu dengan beberapa teman seni bela diri, yang semuanya memuji Liao Jiayuan. Gogo, masa depanmu benar-benar tak terbatas. 314. Ya, Gogo, kamu sangat muda untuk menjadi salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa, itu benar-benar luar biasa. Saya khawatir tidak akan menjadi masalah untuk membuka pembuluh darah Ren dan Zhu di masa depan. Liao Gogo terkekeh, ini wajar, sebelum aku berusia 30 tahun, aku pasti akan lulus ujian dan pergi ke Akademi Seni Bela Diri untuk pelatihan. Wow Gogo, jika kamu pergi ke Akademi Seni Bela Diri untuk berlatih dan kembali, bukankah itu akan menjadi dominasi langsung kota? Hahaha. Liao Goi suka teman-temannya mencium pantatnya. Aku tidak tahu mengapa, itu keren, karena dia dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Banyak orang di kota Linjiang yang dulu meremehkannya berinisiatif untuk menghubunginya, dan ada juga bos dari kelompok besar yang mengatakan sesuatu tentang ingin menikahi putrinya dengannya. Tepat ketika Liao Gojiu bangga pada dirinya sendiri, teleponnya berdering. Liao Goi mengutuk dalam hatinya, bajingan mana yang menelepon dan merusak suasana. Liao sedang mengisi bahan bakar sedang tersanjung oleh teman-temannya ketika dia terganggu oleh panggilan telepon. Hatinya sedikit kesal, jadi dia tidak melakukannya. Ingin menjawabnya, isi bensin, teleponmu berdering, angkat. Seorang teman mengingatkan. Saat itulah Liao mengambil bahan bakarnya. Halo, saudara laki-laki, ada apa, Gajuan? Ternyata itu telepon dari Liao Gajuan. Saudaraku, sesuatu yang besar terjadi. Apa yang terjadi? Ping Pengfei pingsan oleh Omi. Omi lebih kuat dari Paping.
dan sekarang seluruh sekolah telah kencing ketakutan. Bahkan Saoji dan aku baru saja selesai kencing. Jia Yuan, apa yang kamu bercanda? Ngomong-ngomong, saudaraku, kamu tidak boleh pergi mencari Omi. Dia pasti lebih kuat darimu, karena kamu hanya sedikit lebih kuat dari Guru Ping. Kamu jelas bukan tandingan Omi. Oke, tidak ada yang lain. Aku akan tutup telepon. Ingat, jangan pernah pergi ke Omi. Saya bahkan tidak berani menyebutkan masalah balas dendam sekarang. Seluruh sekolah sekarang terlalu takut untuk menjadi terkenal. Menutup telepon, alis Liao Goi berkerut. Sungguh kacau. Seorang teman bertanya, mengisi bahan bakar, mengapa saudaramu mencarimu? Saya tidak tahu. Dia bilang dia menyuruh saya untuk tidak pergi ke Omi. Omi mengalahkan Ping Pengfei dari 10 pemuda berprestasi. Saya juga tidak cocok, dan mengatakan kepada saya untuk tidak pernah pergi. Siapa Om? Omi adalah siswa terbaik di SMA Baiyun. Kakakku punya masalah dengan Omi. Kakakku bahkan memintaku untuk pergi ke sekolah tadi malam untuk membantunya mengajari Omi pelajaran. Tapi aku menolaknya. Seorang teman berkata, ayo, saudaramu menggunakan taktik provokatif ketika kamu tidak pergi untuk membantunya memukuli Omi. Saudaramu cukup menarik. Liao Gojiu tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah metode yang radikal. Liao Guoil tersenyum, kakakku memang cukup imut. Ya, anggap saja dia sukses dalam memprovokasi. Hek, aku akan membantunya dan pergi ke sekolah menengah Baiyun untuk memenuhi keinginan kakakku dan memberi pelajaran pada Omi itu. Beberapa teman sibuk meminta, ayo, ikut denganmu juga. Bagus. Liao Gaiyuan setuju tanpa memikirkannya, tepat pada waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi, Liao Gaiyuan dan beberapa temannya bergegas ke SMA Baiyun dengan api, mencari Omi. Pada saat ini, sekolah menengah Baiyun meledak. Omi sebenarnya lebih kuat dari Ping Pengfei. Seluruh sekolah sedang mendiskusikan masalah ini, dan pada saat yang sama, semua orang mendengar nama Omi, dan ketakutan tiba-tiba muncul di dalam. Seperti yang dikatakan Liao Gaiyuan, sekarang seluruh sekolah tampaknya tidak berani menjadi terkenal, dan semua Omi musuh sebelumnya, termasuk Liao Gaiyuan, tidak berani menyebutkan balas dendam. Liao Gaiyuan tidak berbohong padanya. Saudaraku, dia benar-benar berusaha memperingatkan saudaranya untuk tidak datang ke kematiannya. Di ranjang rumah sakit di kantor dokter sekolah, Ping Pengfei terbangun. Ketika Ping Pengfei membuka matanya, dia segera berguling dan meraung, Omi, lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Namun, detik berikutnya tidak ada Omi. Dia juga tidak berada di stadion. Sepasang mata di sekelilingnya menatapnya, yaitu kepala sekolah dan guru lainnya, dan banyak siswa di luar jendela. Kepala sekolah bertanya, Guru Ping, Anda sudah bangun? Alis Ping Pengfei berkerut, dan dia bertanya, apa yang terjadi? Bukankah aku mengajari Don Zixon pelajaran di stadion? Di mana tempat ini? Seorang guru perempuan sedang sibuk berkata, Guru Ping, jangan pernah menyebut kata pelajaran, kalau Omi mendengarnya. Ping Pengfei mendengus apa yang terjadi di sini. Siapa yang harus mengatakannya? Kepala sekolah berkata, Tuan. Ping, kamu baru saja ditampar sampai pingsan oleh Omi. Tidakkah kamu ingat dirimu sendiri? Ping Pengfei merasakan sakit di kepalanya, dan kemudian dia ingat, seolah-olah Omi telah memukulnya dengan pukulan telapak tangan, tetapi dia pikir dia tidak bisa menyakitinya, dan kemudian dia dipukul, dan kemudian dia tidak tahu. Bagaimana ini mungkin? Ping Pengfei bingung, bagaimana dia bisa begitu lucu dan pingsan dengan pukulan telapak tangan, apakah ini lelucon? Pada saat itu, ada keributan di luar kantor perawat sekolah, dan seseorang berkata, Omi ada di sini. Itu benar, Omi sedang berjalan dari luar, dan ketika dia mendengar bahwa Ping Pengfei telah bangun, Omi datang untuk melihatnya. Ada sekelompok besar guru dan siswa berkerumun di luar kantor perawat sekolah, dan ketika Omi berjalan, sekelompok guru yang ramai itu panik dan memberi jalan. Omi berjalan masuk ke ruang perawat sekolah tanpa hambatan dan melihat Ping Pengfei duduk di atas infus bed di sudut ruang kerja perawat sekolah. Ketika kepala sekolah melihat Omi masuk, dia langsung tersanjung, panik dan mengeluarkan sebotol air mineral, menyerahkannya kepada Omi dan berkata, Tang Sao, minum air. Baru setelah kepala sekolah selesai berbicara, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menyanjung. Sebenarnya ada 7 atau 8 guru di sekitarnya yang menyerahkan air kepada Omi dan berkata pada saat yang sama, Tang Sao, minumlah air. Semua orang agak malu untuk menemukan begitu banyak orang menyanjung. Omi memandang kepala sekolah dan 7 atau 8 guru lainnya yang membagikan air mineral dan juga terdiam. Tidak terima kasih. Hati Ping Pengfei berdegup kencang melihat begitu banyak guru yang menyambar untuk memberikan air kepada Omi. Omi berjalan ke arah Ping Pengfei dan tersenyum. Guru Ping, kamu sudah bangun. Aku datang untuk menemuimu. Aku agak berat, jangan ambil hati ah. Ping Pengfei mendengus, Omi tidak perlu. Dan aku tidak percaya kamu membuatku pingsan, itu pasti karena aku tidak tidur nyenyak semalam. Hati Omi bersenandung. Ini waktunya tahun ini, dan kamu masih ingin mati untuk menyelamatkan muka. Omi berkata, baiklah, Tuan Pengfei, tidak ada orang luar di sini, akui saja. Ping Pengfei menatap, Nima, 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar, semuanya ramai, dan masih belum ada orang luar. Omi, aku salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa, aku tidak bisa dikalahkan olehmu, siapapun dengan otak normal tahu itu. Ping Pengfei berkata dalam penyangkalan yang mematikan. Omi tertawa, Guru Ping, lalu maksud Anda semua orang di sini tidak normal di kepala? Kamu, bagaimanapun itu tidak mungkin. Omi tersenyum, Guru Ping, saya datang untuk melihat apakah Anda baik-baik saja, bukan untuk menjatuhkan Anda.
Omong-omong, saya juga ingin meminta maaf kepada Anda. Bagaimanapun juga Anda adalah seorang guru dan salah satu dari 10 pemuda berprestasi. Agak tidak sopan bagiku untuk menamparmu dan menjatuhkanmu. Aku harap kamu tidak mengingatnya. 315. Ping Pengfei berkata dengan marah. Sudah kubilang, aku tidak pingsan olehmu, aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Alis Omi terangkat dan berkata, Guru Ping, kamu agak tidak berarti seperti itu. Maksudnya adikmu, Omi, aku tidak ingin mengulangi diriku berkali-kali. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melakukannya lagi. Jika kamu masih bisa menembakku hingga pingsan dalam 10 detik, lalu bagaimana kalau aku dengan sukarela mengakuinya? Itu, jika tidak jangan membual dengan masalah ini di masa depan. Dalam hatinya, Omi berkata, bagaimana kamu bisa mengalahkan yang begitu lemah dan masih menyombongkannya? Kamu tidak ingin menjadi kurang ajar, tapi aku ingin lebih. Omi tertawa, baiklah, Guru Ping, anggap aku takut padamu, aku akan secara sukarela mengakui bahwa kamu tidak tersingkir olehku, kamu tertiup angin, tidak apa-apa, aku akan membiarkan yang lain bersaksi. Juga, setelah mengatakan itu, Omi melihat ke arah sekelompok guru dan siswa dan berkata, apakah menurutmu Guru Ping tersingkir oleh angin? Kepala sekolah sibuk menyanjung, ya, saya dapat bersaksi bahwa Tang Sawa akan bergerak ketika angin sepoi-sepoi bertiup dan kemudian Guru Ping pingsan. Guru lain juga sibuk menyanjung dan berkata, saya juga bisa bersaksi bahwa angin bertiup sangat kencang. Siswa lain sedang sibuk berkata, saya dan kelas saya dapat bersaksi bahwa memang angin yang membuatnya pingsan. Omi berkata, Guru Ping, lihat, semua orang dapat bersaksi bahwa Anda pingsan oleh angin. Baiklah, tenang, masalah ini selesai, saya akan kembali ke kelas. Ah, Ping Pengfei berteriak merasa sangat kesal. Omi tidak membiarkan semua orang bersaksi. Oke, kesaksian ini, bahkan lebih banyak api, dan angin sepoi-sepoi bertiup, apakah ini yang disebut bersaksi? Ping Pengfei berkata, Omi, bajingan, lakukan lagi, aku tidak percaya. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Ping Pengfei terbakar, dia bahkan belum pernah terbakar sebelumnya ketika surat Omi mengirimnya kotoran, tapi sekarang dia sangat marah. Omi tidak repot-repot menyiksanya lagi, menepuk bahu Ping Pengfei dan bersiap untuk pergi. Omi, kamu tidak berani, kan? Berani untuk menjatuhkanku lagi, dan jika kamu tidak menjatuhkanku dalam 10 detik, setelah kamu sialan. Bang, tubuh Ping Pengfei tiba-tiba runtuh, bahkan tidak menyelesaikan kalimat, dan bahkan penonton di dalam dan di luar tidak dapat melihat dengan jelas. Hanya Omi yang masih mengangkat telapak tangannya, menatap Ping Pengfei yang telah jatuh ke tanah dan bersenandung. Guru Ping, apakah benar-benar baik bagi Anda untuk bertindak seperti ini? Nah, sekarang seperti yang Anda inginkan, saya telah membuat Anda pingsan. Semua orang menatap Omi dengan rahang ternganga. Dokter sekolah sibuk berjongkok untuk memeriksa Ping Pengfei, lalu mengangkat kepalanya ke kepala sekolah dan yang lainnya dan berkata, ini bahkan lebih buruk daripada pingsan barusan. Omi mengulurkan jari dan mengarahkannya ke dada Ping Pengfei. Sebuah keajaiban terjadi dan Ping Pengfei tiba-tiba terbangun. Apa yang baru saja terjadi? Ping Pengfei bertanya. Kepala sekolah berkata, kamu belum menyelesaikan satu kalimat, kamu dipukul hingga pingsan oleh Omi, dan sekarang Omi sudah pergi. Saya tidak percaya sampai mati. Teriak Ping Pengfei. Sayangnya, tidak ada yang memperhatikannya karena semua orang telah melihatnya, jadi apa gunanya tidak mempercayainya? Kepala sekolah berkata kepada para penonton dan guru, semua bubar, biarkan Tuan Ping diam. Para siswa dan guru yang melihat berhamburan dan kembali ke kelas mereka dalam nyala api kemuliaan. Pada saat ini, saudara laki-laki Liao Gayuan, Liao Gu, dan sekelompok teman telah tiba di pintu masuk sekolah menengah Baiyun. Seorang teman bertanya, Gogo, bagaimana kamu akan membantu saudaramu ah? Oh, tentu saja itu langkah untuk mematahkan kaki Tang. 1 gerakan. Sial, apakah perlu 2 pukulan? Oil Liao mendengus tidak senang, merasa bahwa teman ini telah menghinanya. Teman-teman yang lain sibuk berkata, benar, seorang siswa sekolah menengah, dengan kekuatan Gogo, menurutmu berapa banyak gerakan yang diperlukan? Lebih dari 2 pukulan menodai identitas sorak. Maaf, semangat, apa yang baru saja saya katakan sedikit menghina, jangan tersinggung. Teman itu sibuk meminta maaf. Liao Gogo tersenyum, tidak apa-apa, kita semua sudah berteman selama bertahun-tahun. Teman itu berkata, katakanlah, aku akan membantumu melakukannya nanti, patahkan kaki Omi, selamatkan tanganmu dari kotor, sebagai kompensasi atas apa yang baru saja kukatakan untuk menyakitimu, oke, mengisi bahan bakar. Kamu, Liao Jiayuan mengerutkan kening. Ayolah, kamu sedikit meremehkan teman-teman kita, kamu tidak bisa membayangkan kami lemah hanya karena kamu lebih kuat. Kami juga praktisi seni bela diri tingkat 30, meskipun kami memang lemah di depanmu. Tapi membantumu memukuli seorang siswa SMA, kami pikir itu hal kecil. Teman-teman yang lain juga sibuk menganggukkan kepala. Liao Goi sibuk meminta maaf dan berkata, maaf ah, saya salah, saya meragukan Anda sekarang, saya harap Anda tidak mengingatnya. Bagaimanapun, saya level 58 sekarang, dan dalam pikiran saya semua di bawah. Level 50 lemah seperti semut itu sebabnya maafkan aku. Tidak apa-apa, kami mengerti. Kalau begitu ayo kita lakukan abalone chicken. Kamu membantuku melawan Omi dan menyelamatkanku dari keharusan melakukannya. Bagaimanapun juga aku adalah salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa, dan aku bukan hanya anak kucing atau anak anjing. Bagus. Sekolah berhasil mengembalikan ketenangan. Tiba-tiba seorang pria berdiri di ruang terbuka depan gedung sekolah dan berteriak, siapa yang tahu Omi?
Suruh dia keluar sebentar. Yang berteriak itu ayam abalone, janjinya melakukannya untuk Liao Sueliang, jadi tentu saja dia akan melakukannya. Semua siswa dan guru berada di kelas, tepatnya hanya diam untuk kelas, dan 5, siapapun yang ada di bawah terdengar meneriaki Omi lagi. Ada apa? Siapa yang mencari Don Omi? Semua orang keluar dari kelas dan ke lorong untuk menonton. Tentu saja, Omi sendiri bahkan tidak mengernyitkan alisnya, apalagi keluar untuk melihat. Sebaliknya, Carlos, yang berlari ke koridor untuk melihat pertama kali. Salah satu dari mereka, melihat banyak siswa muncul di koridor, berteriak lagi, "Hei, siapa di antara kalian yang tahu Omi? Bisakah Anda memanggilnya untuk saya?" Para siswa yang berlari menyusuri lorong tidak menjawab tetapi hanya membicarakannya. Carlos berkata, "Apa yang kalian inginkan dengan Omi?" Ayam abalone itu segera melihat ke arah Carlos di koridor lantai 5 dan berkata, "Itu siapa? Kamu tahu Omi benar. Cepat dan suruh dia turun." "Ada apa?" tanya Carlos. "Aku menyuruhmu untuk menyuruhnya turun. Lakukan saja. Jangan banyak bertanya. Apakah kamu yakin aku akan memukulmu nanti?" Carlos dicengkeram, tidak berani bertanya lagi. Berlari ke dalam kelas dan berkata, "Omi, ada 6 orang di bawah sana. Ayo turun. Sepertinya mereka mencari masalah." Leona tertekan, "Omi, kok banyak yang cari masalah? Ini baru tenang. Siap kelas kecil. Lalu ada orang yang datang menyusahkanmu lagi." Omi tertawa tanpa kata, "Nona, mencariku bukan berarti ada masalah." "Omi, berhenti bicara. Cepat turun dan lihat." Omi mengangguk, dia ingin melihat siapa yang datang mengganggunya. 316. Omi berjalan ke bawah dan langsung melihat 6 orang berdiri di ruang terbuka di lantai bawah. "Kalian ini siapa? Cari aku apa? Kalau mau ngajak aku makan malam, aku saranin jangan buang-buang tenaga, aku gak ada kencan," kata Omi. Abaoji mencibir, "Kamu adalah Omi legendaris yang merupakan orang paling hebat di SMA Baiyun. Berani aku mengatakannya, aku tidak menyangka aku akan menjadi begitu terkenal, bahkan kalian tahu nama besarku, itu sangat berharga untuk waktuku di White Cloud High School. Ayo, di mana aku harus menandatangani? Di baju, atau tangan?" Alis Arbor Chicken berkerut dan dia mendengus, "Apa yang kamu katakan? Tanda tangan? Bukankah kamu datang ke White Cloud High School khusus untuk mendapatkan tanda tanganku?" Abaoji berkata dengan marah, "Kamu. Menurut Anda siapa yang memuja Anda, tetapi juga mencari tanda tangan Anda? 10 orang muda yang luar biasa berdiri di sini. Anda juga berani mengucapkan kata tanda tangan 2. 10 orang muda yang luar biasa telah melihat." Omi tersenyum, "Aku pernah melihatnya, tapi menurutku biasa-biasa saja." Abaoji berkata, "Nak, mulutnya tidak besar, tidak kecil. 10 pemuda luar biasa yang juga berani kamu katakan rata-rata. Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah ke-9 dari 10 pemuda luar biasa, Liao Goi. Saya pikir Anda pernah mendengar tentang Liao. Nama Goi sudah lama sekali tanpa perkenalanku. Belum pernah mendengarnya." Omi menggelengkan kepalanya. "Apa?" Beberapa orang melihat nada bicara Omi seperti itu dan merasa sedikit tidak percaya, terutama Liao Gogo, merasa sangat tidak senang karena dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar nama besarnya, yang telah dilaporkan busuk di berita kota Linjiang serta di jendela Linjiang beberapa hari terakhir ini. Liao Goi berkata, "Ayam Apo, anak berambut kuning. Mengapa membuang begitu banyak kata dengannya? Cepat dan selesaikan memukulinya. Kita masih harus pergi ke manusia lahir untuk minum di malam hari." "Bagus." Abaoji mengangguk, tersenyum muram pada Omi dan berkata, "Omi, ku dengar kau sangat kuat, ayo bersaing denganku. Tentu saja, kau bisa menolak tapi konsekuensinya akan sangat serius." Omi bertanya, "Jadi, kamu di sini khusus untuk menggertakku?" "Itu bisa dipahami seperti itu." Omi mengangguk, "Kalau begitu aku lega, aku tidak akan memberi makan yang enak pada pengganggu yang menggertakku." Yoho, sangat mencengkeram, kecil. Bang, sebelum suara itu selesai, ayam Apo ditebas ke tanah oleh telapak tangan Omi. Ah, Liao Goi dan beberapa lainnya tercengang, sepertinya tidak mengharapkannya sama sekali. Omi menginjak lagi, dan dengan retakan, kaki ayam Abau dipatahkan oleh Omi. Ah, ayam Abalone, yang pingsan, terbangun kesakitan dan menjerit. Para siswa yang menonton dari koridor kedinginan, anak muda jahat pertama benar-benar tangguh. Alis Liao Qiu Yaos yang terangkat, dan teman-teman lainnya sibuk berkata, "Ayo, bahkan ayam Abalone bahkan bukan lawan, apa yang harus kita lakukan?" Liao Goi mendengus, "Sepertinya aku harus melakukannya sendiri." "Omi, sangat bagus, sepertinya kamu benar-benar pandai dalam 2 hal, tidak heran saudaraku bahkan tidak bisa bermain denganmu. Kakakmu, Liao Jiayuan. Oh, adik laki-laki yang makan kotoran, kamu berani menyebutkannya. Siapa yang kamu panggil adik laki-laki yang makan kotoran?" Liao Jiawei sangat marah. "Yoho, jadi kamu tidak tahu ah, kembali dan tanyakan pada kakakmu, dia akan memberitahumu detailnya." Seorang teman sedang sibuk berkata, "Gogo, lihat anak ini. Dia sangat arogan, patahkan kakinya dengan satu gerakan, dan biarkan kami melihat kekuatanmu." Omi terang-terangan di Liao. Pintu pengisian bahan bakar arogan, yang membuat Liao mengisi bahan bakar merasa kehilangan muka di depan teman-temannya, dan hatinya sangat marah. Namun, Liao mengisi bahan bakar dengan sadar di kepalanya dan berkata dalam hatinya, "Saya tidak bisa marah, saya adalah 10 pemuda yang luar biasa, marah di sekolah menengah terlalu banyak untuk menurunkan harga saya." Liao Gogo tersenyum dan berkata, "Omi, kamu mencoba membuatku marah. Sayangnya, dengan kamu masih tidak dapat membangkitkan amarahku. Aku Liao Gogo adalah 10 pemuda yang luar biasa, bukan sembarang kucing atau anjing kecil yang dapat memicu kemarahanku." "Kemarahan?"
Bahkan jika itu kemarahan, itu masih kemarahan pada tingkat yang sama. Di mataku, semua yang ada di bawah level 50 adalah sampah. Dan kamu, ya, bahkan lebih sampah. Omi tertawa dan berkata, bagus, semua sampah di bawah level 50, bahkan aku tidak berani mengatakan kata besar itu. Liao Gujiu juga tahu bahwa dia mengatakan ini. Takut teman-teman ini juga termasuk bersama. Tetapi sekarang tidak terlalu peduli, harus bertindak sedikit liar, mengambil momentum yang seharusnya dimiliki oleh 10 orang muda yang luar biasa. Liao Gogo mendengus, hanya yang kuat yang layak mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah Anu adalah sampah. Dan aku, Liao Gogo, berani mengatakan kepada dunia bahwa segala sesuatu di bawah level 50 adalah sampah. Sombong dan angkuh. Omi terdiam. Omi, yang arogan adalah kamu. Awalnya untuk memberimu pelajaran dengan identitasku benar-benar memalukan reputasi 10 pemuda berprestasi. Tapi sayangnya, hari ini, bahkan jika aku mempermalukan identitas 10 pemuda berprestasi, aku akan melakukannya. Mematahkan kakimu dengan satu gerakan. Kata Liao Gui dengan wajah muram. Omi bertanya, berapa banyak pukulan yang kamu katakan? Satu gerakan, atau berapa banyak gerakan yang menurutmu diperlukan? Aula 10 pemuda luar biasaku, berurusan dengan sampah di bawah level 50, lebih dari 2 gerakan, memalukan. Oh, langkah yang bagus. Omi tersenyum kecil. Seorang Bauji berbaring di tanah dan berkata, ayo, cepat dan pukul dia. Kakiku patah dengan menginjaknya, mematahkan kedua kakinya bersama-sama. Tepat pada saat itu, Liao Jiayuan berlari. Saudara laki-laki, Gajuan, kamu tepat waktu. Jika aku tidak mematahkan kaki Omi dengan satu gerakan hari ini, aku akan mengambil nama belakangnya. Kata Liao Gaiyuan. Kakak, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak pernah datang ke Omi? Kamu bagaimana? Kata Liao Jiayuan penuh ketegangan. Jiayuan, sudah jam segini dan kau masih memprovokasiku. Baiklah, aku salah menolak untuk datang dan memberi pelajaran pada Omi tadi malam. Tadi malam aku mungkin pergi dan mematahkan kakinya tadi malam. Saudara laki-laki, pergi. Liao Jiayuan berteriak. Liao Jiayuan tidak berdaya, tidak apa-apa, melihat betapa percaya diri saudaranya. Dia mungkin benar-benar dapat mengalahkan Omi. Saudaranya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Liao Jiayuan ini sangat mengenal saudaranya. Omi tidak melakukan langkah pertama, bersenandung. Bukankah itu akan mematahkan kakiku dengan satu gerakan? Jangan lakukan dulu, waktuku terbatas. Omi, aku akan mengeluarkan 10% dari kekuatanku sekarang dan bermain denganmu. Liao Jiawei berkata dengan keras, seolah-olah dia dengan sengaja mengingatkan semua orang bahwa dia hanya mengambil 10% dari kekuatannya, dan jika dia melakukannya, dia akan mematahkan kakinya dengan gerakan lain, yang akan menunjukkan kekuatan 10 tuan mudanya yang luar biasa. Omi mendengus jijik, Omi akan melihat apa yang bisa dia lakukan. Omi, aku akan bercinta denganmu. Setelah mengatakan itu, Liao Goi bangkit dan meninju Omi dengan keras. Dengan pukulan ini, Liao Gojie mengeluarkan 60% dari kekuatannya. Dia awalnya merasa bahwa satu pukulan akan cukup untuk menghadapi siswa seperti Omi, tetapi untuk berjaga-jaga, dia mengeluarkan 60% dari kekuatannya. Dan dengan 60% dari kekuatannya menyamar sebagai satu kekuatan, efek itu secara alami dimanfaatkan. 317. Weng, bayangan tinju menyerempet udara dan mengeluarkan suara mendengung. Beberapa teman Liao Jiayuan sibuk berkata, wow, benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Begitu banyak kekuatan begitu dia berhasil. Pada saat ini, bahkan Liao Jiayuan yang sibuk semua berpikir di dalam hatinya, sepertinya aku membujuk saudaraku berlebihan. Saudaraku mencapai kekuatan yang begitu dahsyat dalam satu keberhasilan. Maka jika kamu mengambil 10%, Nima, mari kita tetap tidak biarkan Omi bercampur. Pukulan Liao Jiawei sudah di depan Omi. Namun, Omi tidak melihatnya sama sekali, hanya sedikit bersandar, dan pukulan kuat dan tak tertandingi Liao Jianliu lewat. Meskipun Omi tidak bergerak, Omi sedikit melengkungkan kakinya. Tubuh Liao Goi kehilangan keseimbangan dan jatuh tertelungkup ke tanah. Saya rumput. Liao Goi sangat marah. Di depan umum, Omi tidak memukulnya, tetapi dia jatuh di wajahnya sendiri. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Liao Goi jatuh sendiri, terutama teman-temannya itu. Mengisi bahan bakar, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan tipuan atau semacamnya? Ini. Liao Geng menatap tajam ke arah Omi. Omi mendengus, Liao Goi, sepertinya satu kekuatan suksesmu tidak cukup baik. Aku mengelaknya sekaligus, lebih baik mengeluarkan kekuatan penuhmu, jangan berpura-pura menjadi tandingan. Liao Genli mendengus berat, melawanmu, aku belum perlu mengerahkan seluruh kekuatanku, 2 kungfu sudah cukup. Liao Jiu berpikir dalam hati, sial, aku tidak menyangka bahwa 60% kekuatanku akan membiarkan Omi mengelak. Sepertinya aku harus mengeluarkan 10% kekuatan. Bagusnya aku dengan jelas mengatakan itu adalah satu kekuatan sebelumnya. Kalau tidak, aku akan terlalu malu. Sekarang satu kungfu tidak bisa mengalahkan Omi, itu tidak banyak kehilangan muka. Pada saat ini, Liao Jiayuan sedang sibuk berkata, saudaraku, jangan punya 2 kungfu ambil 30%, atau 40% kungfumu. Liao Jiayuan takut saudaranya akan membuat kesalahan lagi, jadi dia ingin saudaranya mengambil beberapa persen lagi. Tapi di mana Liao Jiayuan tahu bahwa saudaranya mengatakan 20% dengan mulutnya, tetapi sebenarnya itu sudah 10% dari kekuatannya. Liao Jiayuan berteriak dan mengeluarkan pedang sekaligus menukik dan mengayunkannya ke udara.
Kemudian, Liao Jiawei berteriak, Omi, coba kungfu 2%-ku lagi, aku akan melihat bagaimana kamu bisa mengelak. Swosh swosh, pedang Liao Goi terbang seperti kepingan salju dan menyerang Omi. Liao Jiawei sudah mengeluarkan 10% dari kekuatannya, jika tidak berhasil kali ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuhan memberkati biarkan aku menusuk kaki Omi dengan pedangku, pastikan untuk memberkati Liao Gaiyuan berdoa dalam hati. Ketika Liao Jiayuan melihat teknik pedang saudaranya, dia merasa lega, itu jauh lebih kuat daripada sekarang. Saudaranya mengeluarkan 2 kekuatan, itu memang cukup. Sepertinya dia telah sepenuhnya menghina saudaranya dengan membujuknya untuk mengambilnya. 30% hingga 40% barusan. Anggap saja, saudaranya tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakin. Bersih. Menghadapi pedang Liao Jiawei, Omi hanya membuat kilatan dinding dan tidak melawan. Dentang. Pada saat itu, pedang Liao Qiangliang terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Omi mendengus, Liao Qiangliang, pemuda ini tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Berikan semuanya, atau jangan salahkan aku karena menggertakmu. Liao Jianliu tercengang di sana, menatap pedang di tanah tidak tahu harus berkata apa, tetapi di dalam hatinya dia terkejut. Ya Tuhan, aku mengeluarkan 10% dari kekuatanku, tetapi aku sebenarnya. Saya juga terguncang oleh pedang Omi, jadi apa yang harus saya? Semua orang mengira saya hanya mengeluarkan 2 kekuatan manusia. Pada saat ini, Liao Gujiu sedikit kewalahan oleh perasaan mengendarai harimau, dan di dalam hatinya, selain dikejutkan oleh kekuatan Omi, dia juga sedikit kewalahan. Seorang teman berteriak, ayo, barusan kakakmu menyarankan kamu untuk mengeluarkan 30-40% dari kekuatanmu, kamu harus mengeluarkan 20%, sekarang tidak berfungsi lagi. Teman lain berkata, ayo, cepat dan keluarkan 30 atau 40% dari kekuatanmu, anak ini jelas memiliki kekuatan, sepertinya kamu tidak bisa menghadapinya sama sekali dengan mengeluarkan 20%. Liao Jiayuan juga berkata, saudaraku, ambil saja 50% kekuatanmu dan kedua Omi berhentilah berpura-pura membandingkan. Liao Jiawei tertekan sampai mati di dalam, dia sudah mengeluarkan 10% dari kekuatannya, di mana dia akan mengeluarkan sesuatu yang lebih kuat. Pada saat ini, Liao Gengai menggigit giginya dan berkata dalam hatinya, sial, hal-hal telah terjadi seperti ini, aku harus bertarung. Liao Jianliang diam-diam mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke bagian bawahnya di saku celananya, niat melakukannya adalah mengorbankan 1 tahun esensinya untuk mencapai lonjakan kekuatan. Itu akan dengan mudah mematahkan keturunannya, tapi itu sudah perlu dilakukan hari ini. Hahaha. Liao Jiawei tertawa beberapa kali, lalu berkata kepada Omi, nah, aku baru saja mengeluarkan 10% hingga 20% dari kekuatanku untuk menguji kekuatanmu, dan aku benar-benar memiliki 2 serangan terhadapmu. Baiklah, saya sudah selesai menguji, sekarang, saya akan mengeluarkan 30% dari kekuatan saya, kali ini, saya akan membiarkan Anda jatuh. Omi mendengus 20% tidak bagus 30%, oke. Jangan buang waktu, ambil 10%. Hanya karena kamu pantas aku mengeluarkan 10% dari kekuatanku untuk menghadapinya. Kamu pikir aku bermain-main dengan 10 pemuda luar biasa? Terserah dirimu. Omi terdiam. Lihat pedang itu. Selesai, Liao Guoil melancarkan serangan yang ganas. Benar saja, setelah mengorbankan 1 tahun esensi, kekuatannya melejit. Saat ini Liao Guoil hanya berdoa agar dia tidak merusak keturunannya. Hati Liao Gujiu bergejolak. Omi membuatnya menggunakan risiko mematahkan keturunannya untuk merangsang potensinya. Swosh swosh, pedang Liao Gujiu menyerang. Sayangnya, teknik pedang Liao Yaobao, yang jelas beberapa kali lebih kuat tampaknya tidak membuat perbedaan di mata Omi, karena apakah dia telah meningkatkannya 10 kali atau 20 kali, itu lemah di depan Omi, dan 10 kali 20 kali. Hanya nomor yang berbeda. Omi pun kehilangan kesabaran, melihat Liao Jiawei menyerang, Omi langsung memprovokasi tendangan, menendang tepat ke rahang Liao Jiawei. Fiu, Liao menambahkan tendangan ke rahang dan tubuhnya berputar 2 kali di udara sebelum jatuh dengan bunyi gedebuk. Mulut Liao Goi terbuka lebar, tapi dia menahan diri untuk tidak berteriak, meskipun jatuhnya sangat menyakitkan, dan sepertinya dia telah menusukkan bagian bawah jarum sampai ke dalam. Teman-teman Liao Gai, serta Liao Jiayuan, merasa sedikit kecewa. Saudaraku, apa sebenarnya yang harus kamu lakukan untuk mengeluarkan 50 atau 10% dari kekuatanmu? Liao Gaiyuan berkata dengan kecewa. Pada titik ini, Liao Gao benar-benar berteriak di dalam. Liao Gai menahan rasa sakit dan berdiri, memaksa wajahnya terlihat sangat santai. Liao Gengen tersenyum, Omi, lumayan, aku sebenarnya tidak bisa mengalahkanmu bahkan dengan 30% kekuatanku, aku benar-benar tidak salah tentangmu. Omi terdiam. Pada saat ini, Liao Gogo tiba-tiba berkata, hari ini sudah larut, ayo lakukan ini dulu, Omi, aku masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan di rumah, jadi aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. 318. Beberapa teman Liao kaget mendengar ini, dan sibuk berkata tidak percaya, ayo, kamu tidak salah, biarkan seperti ini hari ini. Dia menginjak kaki Chicken Arbor dan kamu benar-benar akan membiarkannya. Pergilah. Liao Jiayuan begitu tertekan di dalam, pikir jika dia tidak mundur sekarang, itu akan benar-benar selesai jika dia diekspos nanti. Jika dia mundur sekarang, dia masih bisa mempertahankan wajah, karena dia hanya mengeluarkan 30% dari kekuatannya, dialah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Omi.
Liao Jiayuan sibuk berkata, saudaraku, kamu tidak bisa menyelamatkan Omi, meledakkannya kamu jelas memiliki kekuatan, mengapa kamu tidak meledakkannya, mengambil 10%, pasti mengubahnya menjadi terang. Liao Jiawei menegur, baiklah Jiayuan, kapan dendam itu akan berakhir, lebih baik menyelesaikan dendam daripada mengikatnya, apa gunanya berkelahi di sekolah setiap hari, biarkan masalah ini seperti ini, masih ada hal-hal yang menunggu saya untuk kembali untuk ditangani di rumah, saudara tidak punya waktu untuk menemani Anda anak-anak di sini untuk berbicara omong kosong. Saudaraku, Liao Geiyuan sedang terburu-buru. Teman-teman Liao Jiawei itu tidak bisa berkata apa-apa ketika mereka melihat betapa tegasnya Jiawei. Liao Gogo tersenyum pada Omi dan berkata, Omi, lumayan, kembalilah ke kelas, kamu bisa tak terkalahkan dengan 30% kekuatanku, anak muda masa depan yang luar biasa, kamu punya bagian. Omi mengerutkan kening, mengapa begitu banyak omong kosong, apakah kamu akan bertarung atau tidak? Liao Jiawei berkata, aku adalah 10 pemuda yang luar biasa, apa gunanya bertarung denganmu, seorang siswa sekolah menengah. Omi berkata, tapi, kamu yang menyerangku barusan, aku bahkan belum mulai bertarung, bagaimana jika aku ingin melawanmu? Liao Jianliu sangat tertekan di dalam, dia sudah akan berlutut ke Omi di dalam hatinya, dalam hati berteriak, Omi, bolehkah aku memanggilmu kakek? Mari kita tidak bertarung hari ini dan menyelamatkan muka, oke? 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Liao mengisi bahan bakar dan melambai pada beberapa temannya, ayo pergi. Omi berteriak, tunggu, Liao Gogo, apa aku menyuruhmu pergi? Liao Goju melihat Omi marah, kakinya mau tidak mau gemetar, dalam hatinya dia berkata, kakek, lepaskan aku saja, tidak mudah bagi kakakku untuk berpura-pura menjadi pembanding, wah. Liao Jianliang berbalik dan tersenyum pada Omi, nak, hari ini sudah larut, aku akan mentraktirmu teh nanti, pergi bermain di Bonhuman, ada banyak wanita cantik di sana, pilih sesukamu, baiklah, tidak apa-apa kita akan pergi dulu. Beberapa teman Liao langsung mendengus, ayolah, kenapa kamu begitu sopan padanya? Itu benar, ayolah, kamu begitu sopan padanya membuat kami sangat kesal, bagaimana kami bisa bersikap adil kepada Apo Chicken ketika dia bahkan menginjak kakinya. Beberapa teman terlihat kecewa, tapi sekarang setelah semuanya berakhir, Liao Gogo tidak peduli kecewa atau tidak, berdoa agar Omi merelakannya pergi adalah hal yang paling penting. Namun, sepertinya Omi sama sekali tidak tergerak oleh kata-katanya untuk membelikannya secangkir teh. Omi mendengus, Liao Goi, aku tidak ingin mengulangi diriku untuk ketiga kalinya, keluarkan 10% dari kekuatanmu dan lawan aku, atau aku akan melakukannya. Liao Geiyuan, yang sudah mengambil beberapa langkah, mendengar ini dan kakinya melemah, hampir jatuh, jika dia melihat matanya, dia benar-benar akan menangis. Liao Jiayuan berteriak, saudaraku, orang-orang telah mengatakannya, kamu masih tidak akan melakukannya. Beberapa teman Liao juga berkata, ayo, lihat ini, kamu menyelamatkannya, tapi dia masih menempel padanya, ayo lakukan. Semua orang memandang Liao Goi. Liao Goi menggertakkan giginya dan berkata dalam hatinya, sial, mengapa anak ini mati otak, aku sudah bilang aku akan mengajaknya minum teh dan bermain dengan wanita, dan dia masih ingin melawanku. Berdiri sekarang, saya tidak punya pilihan, satu kata, lari. Jadi, Liao Goi melakukan sesuatu yang tidak diharapkan siapapun, dia menarik kakinya keluar dan berlari. Mengisi bahan bakar. Untuk apa kamu berlari? Kakak kamu. Semua orang bodoh, berapa kali Liao Gogo berlomba menuju pintu masuk sekolah. Omi melompat ke depan Liao Goi dalam beberapa napas. Masih ingin lari. Omi mendengus. Liao Gogo hendak berlutut dan menangis. Omi, kamu harus memaafkan orang, jangan terlalu jauh. Sulit dipercaya bagi semua orang untuk mendengar Liao Goi mengucapkan kata-kata seperti itu. Omi mendengus, jadi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu hanya mengeluarkan 30% dari kekuatanmu, itu bohong. Kamu sudah mengeluarkan semua kekuatanmu, kan? Saya, Bang. Omi terbang dengan sebuah tendangan, langsung menendang Liao Jiawei sejauh 10 meter. Saat berikutnya, Omi mengklik dan menginjak lengan Liao Goi. Liao Goi jatuh ke tanah dan berteriak, bayangan orang yang berpura-pura tadi, langsung hancur. Baru pada saat itulah kerumunan tiba-tiba menyadari bahwa Liao Goi ini, baru saja berpura-pura membandingkan, dan banyak siswa di koridor tertawa pada saat ini. Omi mendengus dan berbalik, meninggalkan Liao Gojie yang berteriak di tanah. Teman-teman Liao Gogo itu, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan sibuk berjalan ke sisi Liao Go untuk membantu Liao Go naik. Ayo, kita bawa kamu dan Apo Chicken ke rumah sakit untuk diambil tulangnya. Ajak seorang teman. Liao Gogo sibuk, jangan ke rumah sakit besar, pergi ke klinik swasta. Mengapa? Saya seorang pemuda 10 besar, saya tidak bisa dikalahkan oleh komunitas. Liao Gogo seperti ini, masih memikirkan statusnya. Pada saat Omi kembali ke lantai 5, orang-orang di lantai bawah, Liao Goi dan yang lainnya, sudah dievakuasi dalam kobaran api, benar-benar datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Semua orang melanjutkan untuk menghadiri setengah sesi kelas, dan kemudian sekolah dibubarkan pada sore hari. Sekarang di Biro Keamanan Publik, Hua Tianfeng tersenyum dan berkata, Kapten Su, mari kita makan malam bersama malam ini. Su Meiqian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya memiliki hal-hal yang harus dilakukan di malam hari. Hua Tianfeng secara resmi mulai mengejar Su Meiqian, bahkan Su Meiqian juga merasa bahwa Hua Tianfeng menyukainya. Sayangnya, Su Meiqian tidak memiliki perasaan terhadap Hua Tianfeng.
Hua Tianfeng berkata tanpa kenal lelah, kamu telah memenangkan gelar 10 pemuda berprestasi dan bahkan belum merayakannya. Banyak rekan di biro diam-diam mengatakan bahwa kamu pelit memenangkan tempat ke-7 dari 10 pemuda berprestasi dan bahkan tidak mengundang tamu. Su Meiqian tercengang. Hua Tianfeng tersenyum, jadi, saya sendiri sudah meminta rekan-rekan saya di biro untuk pergi makan malam bersama di malam hari atas nama Anda. Agak buruk jika Anda tidak pergi, karena semua orang mengira Anda adalah orang yang mengundang mereka. Su Meiqian tidak berdaya dan mengangguk. Ya, sepertinya aku harus pergi. Terima kasih telah memikirkanku, aku bahkan tidak berpikir untuk mengundangmu. Su Meiqian memenangkan tempat ke-7 dalam 10 pemuda berprestasi, yang merupakan masalah besar bagi rekan-rekannya di Biro Keamanan Publik. Tetapi bagi Su Meiqian, itu sama sekali tidak berarti, karena dia telah diterima di Akademi Seni Bela Diri, dan sudah ada hal-hal yang lebih menarik untuk membuat bersemangat. Itu sebabnya Su Meiqian bahkan tidak berpikir untuk mengundang rekan-rekannya untuk makan malam, dan secara pribadi dituduh pelit. Hua Tianfeng sangat perhatian padanya untuk mendapatkan bantuan Su Meiqian. Sepertinya Hua Tianfeng sangat pandai menjemput gadis jika ini terus berlanjut. Aku benar-benar tidak tahu apakah dia akan benar-benar menjemput Su Meiqian. 319. Apa masalahnya, dokter? Aduh, itu tidak berguna. Tidak berguna. Kamu tidak perlu berlatih sendiri buku harta karun bunga matahari. Apa tidak berguna? Kamu tidak akan pernah memiliki seorang wanita lagi. Mengapa demikian? Jarum perak ini telah menembus selaput ayam di bawahmu. Spons tidak dapat diisi dengan darah, jadi tidak ada gunanya. Saya katakan Anda juga benar. Mengapa Anda membutuhkan jarum perak untuk menembus bagian bawah? Anda bertanya untuk itu. Anda tidak berguna. Tidak berguna. Selaput Anda rusak. Bahkan yang abadi tidak dapat menyelamatkan Anda. Omi, aku membencimu. Di salah satu rumah sakit, terdengar raungan histeris dari Liao Huai. Awalnya, Liao Gojie pergi ke klinik kecil untuk menerima tulang, tetapi menemukan bahwa berikut ini agak tidak normal, jadi dia tidak terlalu peduli. Jadi dia bergegas ke rumah sakit besar. Dokter memeriksa, tentu saja, berkata bahwa jarum perak menembus selaput ayam, tubuh spons tidak dapat diisi dengan darah, sama sekali tidak berguna. Hasilnya, Liao mengisi bahan bakar seperti serangan jantung seperti mengaum. Jika bukan karena kekuatan Omi, dia tidak akan menggunakan jarum perak untuk menembus bagian bawah, mengorbankan esensinya untuk meningkatkan kekuatannya. Dia tidak akan jatuh ke tanah dan secara tidak sengaja menusukkan jarum perak ke semua itu. Sekarang bagus, selaput penghalang ayam rusak tidak ada gunanya lagi. Anda dapat berlatih harta karun bunga matahari tanpa menggunakan istana Anda sendiri. Dokter menepuk bahu Liao Jiawei dan menghiburnya. Tuan, Liao, ada hal lain yang menyenangkan dalam hidup, kamu harus memikirkannya sedikit. Di bangsal sebelah, Lin Dongfang sedang memulihkan diri. Tiba-tiba mendengar seseorang menangis dan berteriak di sebelah, membuat banyak kebisingan. Lin Dongfang dengan marah berjalan keluar. Siapa orang mati yang berisik? Dia evasteris cek daripada, tidak ingin bercampur, tidak tahu bahwa saya di bangsal sebelah. Teriak Lin Dongfang. Liao Jianwei sudah tidak berguna karena dia dikorbankan oleh Omi di bawah, dan sekarang ada sampah yang berani berbicara seperti itu. Dia marah. Bang, tanpa berkata apa-apa, Liao Goi menendang selangkangan Lin Dongfang. Lin Dongfang baru saja memperbaiki darah hidupnya yang bahkan belum habis selama 3 hari, dan itu ditendang dengan sangat menyedihkan. Lin Dongfang menjerit kesakitan, darah mengalir kemana-mana, dan darah kehidupan yang baru saja diperbaiki jatuh. Lin Dongfang berteriak dan memanggil pamannya. Oh, paman, darah kehidupan yang baru saja kuperbaiki telah dikeluarkan. Oh. Ketika Liao Goi mendengar kata-kata Lin Dongfang, alisnya berkerut dan bertanya kepada dokter itu, siapa orang ini? Ada apa dengannya? Dokter menghela nafas dan berkata, namanya Lin Dongfang. Dia dipotong oleh Omi dengan gunting sebelumnya, dan baru saja menggantikan darah kehidupan orang lain beberapa hari yang lalu. Tetapi siapa tahu, Anda baru saja menendangnya dan meledakkannya. Omi yang mana? Hati Liao Goi berdebar, kenapa ada Omi yang lain? Omi itu dari sekolah menengah Baiyun. Apa? Tubuh Liao Jiayuan bergetar. Bapak, Liao, apakah itu milikmu? Ini juga terkait dengan Don Omi. Liao Goi berteriak. Dokter itu menggigil kedinginan dan berkata dalam hatinya, ya Tuhan, siapa si Omi itu? Bagaimana semua ini berhubungan dengannya? Pada saat ini, di kamar biasa, Zudan sedang memulihkan diri. Tuan muda, makanlah sup. Wang Xiaowei melayaninya dengan sangat hati-hati. Zudan mengertakkan gigi dan berkata, apakah Anda percaya bahwa ketika saya melewati Ren dan kapal kedua, saya ingin Omi mati? Tuan muda, tentu saja aku tahu. Namun, sepertinya Zudan masih gelisah. Sambil menggertakkan giginya lagi, dia berkata, apakah kamu percaya bahwa aku akan mengubah Omi menjadi seorang wanita ketika aku membuka Ren dan Guardian Vessels? Tuan muda, jangan katakan apa-apa. Setelah operasi Anda, minum sup untuk mengisi kembali nutrisi Anda, dan ketika hampir waktunya, Anda dapat mengambil kembali darah Anda. Zudan mendengus, aku pasti akan mengambil kembali darah hidupku. Lin Dongfang itu, aku akan membiarkannya menyimpannya selama beberapa hari untuk saat ini. Pada saat itu, telepon Wang Xiaowei berdering. Panggilan dari rumah sakit ini dari perawat yang telah dia bayar. Setelah menutup telepon, Zudan bertanya, bagaimana situasi di sana? Saya mengatakan kepada perawat itu untuk memantau darah saya setiap saat. Apa yang dia katakan? Tuan muda, perawat itu baru saja mengatakan bahwa darah kehidupan Lin Dongfang telah ditendang ke tepi jalan. Ketika Zudan mendengar ini, seteguk sup yang dia minum dimuntahkan dan berteriak, apa? Saya telah ditendang di bola.
Sehat. Ah, siapa itu? Siapa yang menendangku keluar? Judan menggeram. Dia masih harus berubah kembali, tetapi dia benar-benar ditendang, dan Judan akan marah. Itu pria bernama Liao Goi. Liao Goi, kau memberiku kompensasi atas hidupku, aku belum selesai denganmu. Zudan gemetar dan berteriak. Di rumah sakit, sesuatu yang besar telah terjadi. Lin eksplosif Tian mendengar bahwa darah kehidupan keponakannya yang baru diperbaiki ditendang. Dia sangat marah. Dia adalah master aula kedua dari aula naga kimia. Bagaimana dia bisa membiarkan orang menggertaknya seperti ini? Jadi Lin eksplosif Tian membawa lebih dari 50 anak buahnya dan dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan terbakar. Namun, Liao Jianliang tidak mudah diprovokasi. Ayah Liao Jianliang, Liao Suiniu, adalah master aula ketiga dari aula Fengyun. Mendengar tentang ini, juga mengabaikan lukanya sendiri, juga membawa lebih dari 50 orang ke rumah sakit. Kedua geng akan memulai baku tembak di rumah sakit. Su Meiqian dan rekan-rekannya di biro sedang bersiap untuk pergi ke hotel untuk merayakannya, dan begitu mereka tiba di hotel, mereka menerima telepon dari polisi bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di rumah sakit kedua, dan kedua geng itu ingin bertarung. Jadi, Su Meiqian dan Hua Tianfeng bergegas untuk menanganinya terlebih dahulu. Ketika Liao Jiayuan mendengar bahwa saudaranya mengalami kecelakaan di rumah sakit, dia juga segera pergi ke sana. Baku tembak antara dua aula utama pasukan tidak teratur adalah masalah besar, yang belum tentu terjadi selama beberapa tahun. Pada saat ini di rumah sakit, kedua geng itu saling berhadapan. Lin Dongfang menunjuk Liao Goi dan menangis, "Paman, dialah yang menendang darah hidupku yang baru diperbaiki, aku ingin dia memberiku kompensasi." Wow. Pada titik ini, Liao Goi juga sangat kesal. Dia telah merusak pantatnya sendiri, dan dia masih membayarnya. Liao Jianwei meraung, "Aku akan memberimu kompensasi, Wobi." Lin Exploded Tian memandang Liao Suiniu dan berkata dengan marah, "Liao Suiniu, Anda Feng Yunhol berani memprovokasi saya untuk mencoba. Putra sialan Anda menendang keponakan saya. Bagaimana menyelesaikan akun ini? Apakah Anda tahu bahwa keponakan saya belum melakukannya? Bahkan menebusnya selama 3 hari. Liao Suiniu sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini karena dia baru saja tiba dari rumah sakit lain. Minggu lalu Liao Suiniu pergi ke sekolah untuk membunuh Omi, dan sebagai hasilnya, Omi sangat kuat sehingga dia tidak cocok untuknya. Ketika dia melarikan diri, dia secara keliru diperlakukan sebagai orang cabul dan dipukuli oleh putranya sendiri, yang baik-baik saja, tetapi dia juga diperintahkan oleh Song Yuer, pengawalnya, untuk memotong akar hidupnya. Untungnya, dia telah pergi ke rumah sakit tepat waktu untuk menebusnya, yang bahkan belum pulih, dan dia baru saja tiba dari rumah sakit lain. Dia bahkan tidak berani memberitahu Liao Yaobao tentang ini, dan berbohong kepada Liao Yaobao tentang pergi. Liao Suiniu memandang Lin Exploding Tian dan mendengus, "Keponakanmu yang pertama kali mengacaukan putraku." "Baiklah, Liao Suiniu, kamu sangat menarik. Kamu benar-benar melakukan tembakan dengan master aula kedua dari aula naga kimia. Kamu punya nyali kamu." Lin meledak. Tian berkata dengan marah. Liao Suiniu meninggalkan mulutnya dan berkata, "Lin Bursting Tian, siapa kamu? Master aula kedua dari aula naga kimia. Semua sampah di bawah level 50. Kamu adalah sampah di mataku. Saya salah satu dari 10 pemuda yang luar biasa. Aku akan menendang pantat keponakanmu. Apa yang akan kamu lakukan denganku?" 320. Hahaha. Lin Explosive Sky tertawa. Pada saat ini, seorang pria keluar dari belakang Lin Explosion Sky dan menyeringai pada Liao Goi. "Liao Goi, bagaimana denganku? Apa yang bisa kulakukan untukmu?" Liao Goi melihat tubuh pria ini gemetar. "Lin Yuntian. Liao Gogo, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa tentang tempat ke-8 dari 10 pemuda yang luar biasa, tetapi kamu, finisher tempat ke-9, sangat bangga. Lin Yuntian, jadi kamu dari Lin Bursting Heaven. Lin Exploding Tian adalah pamanku, Liao Gayuan. Kamu menendang sepupuku, bagaimana kamu menyelesaikan akun ini?" Lin Yuntian, aku yang ke-9 dari pemuda luar biasa dan kamu yang ke-8, aku tidak percaya kamu lebih baik dariku. Pada saat itu, salah satu anak buahnya berkata kepada Lin Yuntian, "Tian Shao, ayah Liao Goi, Liao Suiniu, yang darah hidupnya juga terputus minggu lalu, baru saja tiba dari rumah sakit ketiga. Sejak Liao Goi menendang pantat sepupumu dan masih sangat arogan, kenapa kamu tidak melakukan hal yang sama padanya?" Lin Yuntian segera memberikan perintah, "Seseorang, usir juga Liao Suiniu, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya ditendang di pantat." "Ya." Liao Suiniu mendengus, "Siapa yang berani? Ini tidak seperti ayahku yang dipotong. Kalian pikir kamu bisa menendang pantat jika kamu mau? Denganku, siapa yang berani?" Lin Yuntian mendengus, "Liao Gogo, apakah kamu belum tahu? Ayahmu juga terluka, baru saja masuk dari rumah sakit ketiga. Saya pikir, minggu lalu untuk menebusnya, seharusnya mudah ditendang." Ayah, dia bilang itu tidak benar. Bukankah kamu sedang keluar kota akhir-akhir ini?" Liao Goi menatap ayahnya. Liao Buffalo merah karena marah sekarang, dan Liao mengisi bahan bakar ketika dia melihat ekspresi ayahnya. Dia tahu itu benar. Siapa itu? Siapa yang memotongmu?" Liao Jiayuan berteriak marah. Liao Jiayuan sedang sibuk, "Saudaraku, itu pengawal Liu Yue dari Song Yuer." Liao Jiayuan berteriak. Lin Yuntian memberi perintah, "Seseorang, naik dan tendang Liao Buffalo." Ya, beberapa pria bergegas menuju Liao Suiniu. "Siapa yang berani menyentuh ayahku?" Liao Jiawei berkata dengan marah. "Saya berani."
beberapa orang Lin Yuntian pergi untuk menendang Liao Suiniu, dan 2 geng lebih dari 50 orang secara resmi melakukan baku tembak. Seluruh rumah sakit menjadi kacau. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Hanya baku tembak antara 2 pembangkit tenaga listrik, itu juga baku tembak antara 2 10 pemuda yang luar biasa, 1 10 pemuda yang luar biasa ke-9 dan 1 ke-8. Tidak lama kemudian, Liao Suiniu berteriak histeris, "Ah! Ayah! Ayah!" Liao Jiayuan dan Liao Suel yang keduanya berteriak pada saat yang sama. Tak perlu dikatakan, ayahnya baru saja kembali minggu lalu dan juga diusir. Lin Dongfang saat ini bersembunyi di sudut, melihat Liao Suiniu ditendang ke tepi jalan, hatinya sedikit lebih seimbang. Tepat pada saat ini, ada suara tembakan. "Ah, berhenti, kalian semua, berhenti." Su Meiqian berteriak dan melepaskan senjatanya pada saat yang bersamaan. "Pah, pah, pah." Su Meiqian melepaskan beberapa tembakan lagi berturut-turut sebelum 100 atau lebih orang yang berada dalam pertempuran api berhenti. Banyak dari mereka sudah berjuang dengan memar dan bengkak. Hanya ketika Liao Goi dan Lin Yuntian, yang sedang mengintai pertarungan, melihat Su Meiqian datang, mereka berhenti. Berhenti. Su Meiqian berjalan mendekat, memandang Liao Goi dan Lin Yuntian dan mendengus, "Liao Goi, Lin Yuntian, kalian berdua, salah satu dari kalian adalah yang ke-9 dan yang lainnya adalah yang ke-8 dari 10 yang luar biasa. Pemuda, kamu bahkan bertarung secara terbuka di rumah sakit. Kesopanan apa ini? Apakah kamu mencoba mempermalukan 10 pemuda yang luar biasa?" Lin Yuntian mengamuk. "Kapten Su, sepupu saya baru saja memperbaiki darah hidupnya beberapa hari yang lalu." Liao Goi menendang pantatnya, "Haruskah saya tidak mengatakan sepatah kata pun?" Liao Goi berkata, "Kapten Su, ayahku baru saja memperbaiki darah hidupnya minggu lalu, dan Lin Yuntian baru saja memulai. Apakah menurutmu aku bisa menyelamatkannya?" Alis Hua Tianfeng berkerut saat dia bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa sepupumu mengada-ada 2 hari yang lalu? Ayahnya baru saja mengada-ada minggu lalu. Mengapa memperbaikinya?" Pada saat ini, di 2 sudut koridor rumah sakit, Lin Dongfang dan Liao Xuanyu, yang berlumuran darah, hampir bersamaan berteriak dengan marah, "Omi!" Hua Tianfeng sibuk bertanya, "Siapa Omi? Mengapa mereka berdua hanya meneriaki Don dengan marah?" Su Meiqian terdiam, tetapi ternyata baku tembak besar-besaran hari ini ada hubungannya dengan Omi lagi. Pada saat ini, Omi telah selesai mandi dan hendak turun untuk makan malam ketika dia menemukan bahwa Liu Chenming belum kembali. Omi menyalakan TV, dan TV tiba-tiba menyala siaran berita. "Pemirsa yang terhormat, baru saja, rumah sakit kedua memiliki baku tembak skala besar antara 2 penguasa pasukan tidak teratur, masing-masing, Master Aula kedua dari Naga Kimia Hall, Lin Explosion Heaven, dan Master Aula ketiga dari Wind Cloud Hall, Liao Suiniu. Baku tembak ini telah menyebabkan dampak besar di rumah sakit, dan sekarang pertarungannya sangat intens." Sebelum episode berita di TV selesai, ponsel Omi berdering. Pada pandangan pertama, itu dari Su Meiqian. "Hei, Kapten Su, ada apa terlambat?" "Omi, segera kemari," kata Su Meiqian. "Tidak, aku akan makan di rumah malam ini, lain kali," kata Omi. Su Meiqian mendengus, "Apakah aku bilang aku akan mengajakmu makan malam? Cepat ke sini sekarang, kamu dalam masalah besar, di rumah sakit kedua." "Ah, kenapa kamu ingin aku pergi ke rumah sakit kedua? Aku baru saja melihat episode berita, ada baku tembak di rumah sakit kedua, aku agak takut, lebih baik aku tidak datang." "Potong omong kosong, datang ke sini." Omi tidak berdaya, Su Meiqian sangat marah, sepertinya dia harus bergegas ke sana. Liona bertanya, "Kenapa kamu harus pergi? Bukankah ada orang yang sedang adu api di sana?" Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu, mari kita bicarakan itu ketika kita pergi." Omi tiba di rumah sakit dan Liona mengikuti. Kedua geng petugas pemadam kebakaran telah menguasai lobi lantai bawah rumah sakit, seperti untuk Lin Dongfang dan Liao Suiniu. Mereka berdua dikirim ke ruang operasi untuk dijahit luka mereka terlebih dahulu. Tetapi tentu saja, tendangan pantat itu tidak berguna lagi. Kedua geng petugas pemadam kebakaran itu tampaknya tidak memiliki keuntungan apapun atas siapapun. Omi berjalan ke lobi. Ketika Liao mengisi bahan bakar dan melihat Omi, dia langsung gemetar dan meraung, "Omi, aku akan meniduri leluhurmu." Omi menatap Liao Goi untuk beberapa alasan. Mengapa dia begitu marah untuk alasan yang baik? Bagaimana Omi tahu bahwa Liao Jianliang hancur di bawah akun itu secara alami ada di kepala Omi? Lin Explosion Sky melihat Omi tampak tidak terluka, alisnya berkerut. "Bukankah darah kehidupan Omi ditransplantasikan ke keponakanku? Mengapa Tang Zixin bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi?" Lin Exploded Tian mendengus, "Omi, kenapa kamu baik-baik saja? Apakah kamu sembuh begitu cepat? Luka apa?" "Saya tidak punya luka, kan?" kata Don Omi. "Jangan berpura-pura, akulah yang secara pribadi pergi untuk menangkapmu dan mentransplantasikanmu ke keponakanku," kata Lin meledak Tian. Omi tertawa, "Maaf, kebetulan ada seseorang yang menyamar sebagai saya hari itu. Anda salah menangkap orang, hehe." "Apa?" Lin meledak Tian meraung tak percaya, "Menangkap orang yang salah?" Saat itu, raungan datang dari luar. Liao mengisi bahan bakar, "Kamu mengkompensasi akar hidupku." Bersambung.